Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daryansa, NIM 1901010108, kelas 4A3 Manajemen Pagi. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku bisnis online shop guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi Materi Lingkungan Eksternal. Saya jelaskan sedikit apa itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah suatu kondisi di lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha untuk mencapai daya saing yang strategis. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, alangkah lebih baik jika saya memaparkan secara umum artikel tentang online shop. Seperti yang kita ketahui, pada era yang modern ini, sudah banyak perkembangan yang dapat kita lihat saat ini. Salah satunya ialah penggunaan smartphone, yang makin diminati dan semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya fitur-fitur sosial media yang mudah diakses dan ditawarkan dalam sistem komunikasi smartphone, ini tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan teman, sahabat, bahkan kerabat yang jarang kita jumpai dalam keseharian karena padatnya rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Dengan tersedianya fasilitas-fasilitas sosial media yang semakin memudahkan kita tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini jelas menarik keinginan para produsen atau affiliate, perorangan yang menjualkan produk orang lain untuk mencari celah atau peluang usaha dengan mengambil keuntungan yang didapat dari banyak pengguna smartphone saat ini. Dengan bermodalkan smartphone yang kita gunakan dalam keseharian, ditunjang pula dengan fasilitas internet yang semakin luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen, termasuk dalam interaksi dua. Saat ini ada satu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, yakni belanja online atau sering kita sebut dan kita kenal dengan online shop. Berbagai macam barang bisa kita dapatkan secara online, dari baju, sepatu, tas, aksesoris, kosmetik, bisa kita beli secara online melalui internet, hanya dengan melakukan satu klik saja. Online shop terhitung mudah dijalankan dan murah karena tidak membutuhkan modal yang besar, foto produk, serta akses internet untuk menjalankannya. Bisnis online shop ini sudah dapat berjalan. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan eksternal terhadap usaha online shop. Baik, boleh perkenalkan diri kepada narasumbernya? Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriani selaku pembisnis online shop. Kita mulai wawancaranya. Biasanya produk-produk apa saja yang ditawarkan di online shop Anda? Produk yang ditawarkan itu antara lain seperti fashion, peralatan rumah tangga, dan produk herbal HNI HPAI. Untuk fashion itu seperti pakaian pria, wanita, dan anak-anak. Untuk peralatan rumah tangga itu ada seperti toples, piring, gelas, tupperware, dan masih banyak lagi. Dan untuk produk herbal HNI HPAI, saya menyediakan kopi 7 elemen, susu etagot, pasta gigi siwak, minyak zaitun, minyak herbal sinergi, dan masih banyak lagi produk-produk yang ditawarkan. Oh, berarti produk ini ditawarkan lumayan beragam dan bermacam-macam ya? Iya. Untuk pembayaran pesanan barangnya bagaimana? Kalau di online shop saya menggunakan sistem COD, yaitu saat barang sampai baru melakukan transaksi pembayaran. Oh, itu ada kendala saat pembayaran atau saat COD? Untuk kendalanya sih ada, seperti terkadang itu kan jarak yang ditempuhkan untuk mengantar barang pada konsumen itu terlampau jauh. Dan konsumen juga terkadang terlambat datang, jadi harus menunggu dulu. Kadang juga konsumennya lupa datang,
Jadi kadang cancel barang karena tidak sesuai atau lecet barang. Tapi ya namanya usaha, jadi harus sabar, kan rezeki sudah ada yang ngatur. Wah, berarti harus tekun dan sabar sekali ya dalam menghadapi konsumen. Iya, harus ekstra sabar banget. Nah, untuk intensitas persaingan antar pelaku online shop itu bagaimana? Pada kebanyakan bisnis online shop, pelaku usaha itu banyak bersaing secara aktif satu dengan yang lainnya untuk menciptakan daya saing yang strategis dan laba yang tinggi, sehingga pencapaian tersebut menuntut keberhasilan yang relatif terhadap para pesaing. Berarti banyak bersaing atas dasar harga, inovasi produk maupun pelayanannya ya. Iya. Lalu bagaimana perkembangan bisnis usaha online shop secara umum di Indonesia saat ini? Menurut saya perkembangan bisnis online di Indonesia itu sangat baik, di mana bisa dilihat dari banyaknya online shop baru yang bermunculan. Karena hasilnya yang menggiurkan membuat banyak orang rela untuk meninggalkan pekerjaan utamanya dalam fokus ke bisnis online mereka. Mulai dari membuat foto-foto yang artistik, video yang menarik, dan konten-konten promosi lainnya. Bahkan kondisi bisnis online di Indonesia saat ini memunculkan fenomena yang menarik. Itu pengaruh influencer atau selebgram yang semakin kuat. Banyak toko online menggunakan jasa mereka untuk promosi barang ataupun jasa. Baiknya lagi, orang-orang yang menggeluti bisnis online di Indonesia itu tidak harus memiliki modal yang besar atau memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Saat ini ada banyak jenis bisnis online yang hampir tidak menggunakan modal sepeser pun, seperti reseller dan dropshipper. Oh, berarti daya saingnya ketat juga ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana prospek dan potensi usaha online shop ditinjau dari segi permintaan? Prospek dan potensi dari usaha online shop itu adalah usaha yang menjanjikan dengan modal kecil dan salah satu contoh peluang bisnis yang tidak pernah mati. Banyaknya pengguna internet dan media sosial di Indonesia menyimpan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menjajakan barang yang Anda miliki. Tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi juga semakin mendukung tumbuh suburnya bisnis online shop. Untuk menjalankan bisnis ini, Anda tidak perlu untuk membangun toko online sendiri. Anda cukup menawarkan barang yang dijual secara online. Anda bisa memanfaatkan marketplace atau media sosial populer seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Untuk menjalankan bisnis ini, Anda tidak perlu mempersiapkan modal yang besar. Anda bisa memulainya dengan menjadi seorang dropshipper. Jika bisnis dimulai cukup bagus, Anda bisa mulai mengembangkannya dengan menambahkan modal atau mencari kredit usaha. Wow, berarti dengan modal kecil sudah bisa punya usaha sendiri. Berarti semua bisa bisnis online shop ya, asal ada kemauannya. Iya. Bagaimana tanggapan masyarakat atas bisnis yang dijalankan oleh Anda, yaitu usaha online shop, dan apa kontribusi yang diberikan terhadap masyarakat sekitar? Dari kebanyakan masyarakat sekitar yang saya pernah tanya, alhamdulillah tanggapan mereka tentang bisnis online shop saya sangat bagus karena bisa lebih cepat bertransaksi. Apalagi saat masa pandemi ini kan sangat sedikit yang keluar rumah walaupun hanya untuk berbelanja. Jadi bisnis online shop seperti online shop ini sangat membantu, baik itu kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan lain-lainnya. Dan untuk berinteraksi juga bisa lebih lancar karena kebanyakan sudah menggunakan internet. Wah, berarti untuk yang hobi belanja dan malas keluar, online shop sangat membantu sekali ya. Iya. Terus, adakah kemitraan yang terjalin antara usaha online shop dengan pesaing pendatang baru? Ada. Antar pelaku bisnis online shop itu harus memiliki kemitraan bisnis dengan berbagai pihak, baik dengan supplier, distributor, bahkan dengan konsumennya.
Dengan melakukan kemitraan bisnis online, itu memperoleh beberapa manfaat penting, yaitu akses terhadap pasar, teknologi, serta modal. Dan dengan melakukan kemitraan, pelaku bisnis online shop juga dapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, seperti bekerja sama pada tukang ojek di sekitar rumah misalnya, untuk turut membantu mengantarkan pesanan barang. Ya, itu kan untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, kemitraan yang terjalin berdasarkan kontak bisnis itu formal ataupun non formal juga untuk mencapai manfaat jangka menengah atau jangka panjang yang hampir tidak dapat diperoleh di bawah aktivitas ekonomi secara mandiri. Wah, berarti sambil bisnis usaha, sekalian bisa bantu masyarakat sekitar juga ya, seperti para tukang ojeknya. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kan teknologi sudah berkembang. Lalu, bagaimana teknologi mempengaruhi kegiatan usaha online shop? Perkembangan teknologi ini secara tidak langsung memberikan solusi yang dapat membantu serta memudahkan segala urusan bisnis, sehingga tidak lagi memakan waktu serta biaya yang besar. Tidak ada bisnis yang tidak berpengaruh pada perkembangan teknologi saat ini. Bahkan untuk UKM sekalipun, teknologi juga telah berpengaruh ke berbagai sektor, bahkan dalam dunia bisnis. Yang pasti perkembangan teknologi ini telah memberikan dampak yang positif. Contohnya adalah software akuntansi. Software akuntansi itu merupakan salah satu bentuk aplikasi yang dapat membantu Anda, para pengusaha, untuk bisa mendapatkan laporan terkini mengenai perkembangan dan keuangan bisnis Anda. Tapi bukan hanya itu saja, teknologi juga memiliki dampak atau pengaruh lain terhadap dunia bisnis, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam bisnis, dan mempercepat respon terhadap konsumen. Oh, jadi teknologi sangat berperan penting ya dan berpengaruh dalam bisnis online shop. Ya, Dan saya lihat di sekitar sini juga banyak pesaing usaha online shop. Jadi bagaimana menangani hal tersebut? nah saya ada beberapa tips nih untuk menghadapi persaingan di dunia bisnis online. Perlu diingat bahwa persaingan di bisnis online itu juga tidak main-main. Untuk itu, Anda memerlukan strategi tersendiri untuk mengatasinya. Banyak yang salah menetapkan langkah pertama sehingga usahanya tidak bisa berkembang. Ada pula yang telah memulai dan berjalan, namun karena kurangnya eksplorasi dan inovasi, akhirnya bisnis yang dirintis terbengkalai. Oleh karena itu, meskipun bisnis online menawarkan banyak kemudahan, Anda tetap harus mempunyai persiapan dan rencana jangka panjang yang lebih matang agar tetap stabil. Berikut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai langkah awal dan apa yang sebaiknya dilakukan ke depannya untuk menghadapi persaingan bisnis online. Adapun yang pertama yaitu lakukan riset dan tentukan target pasar. Bisnis online yang tidak bertahan lama biasanya disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang di awalnya sehingga owner bingung menentukan langkah lanjutan untuk bisnisnya. Langkah awal yang bisa dilakukan sebelum melakukan bisnis online itu adalah dengan melakukan riset dan menentukan target pasar. Yang kedua, tunjukkan keunikan produk. Cara menghadapi persaingan bisnis online lainnya adalah dengan membuat produk serta layanan yang berbeda dari yang lainnya. Perhatikan apa saja yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Jadikan produk dan layanan yang tidak tersedia tersebut sebagai komoditas di bisnis online Anda. Jika yang Anda tawarkan banyak ditemukan di pasaran, usahakan untuk memiliki keunggulan lain yang bisa ditonjolkan. Contohnya dari segi bahan yang harus lebih kuat, desainnya yang lebih baru, ataupun harganya yang terjangkau lebih murah.
Yang ketiga, lakukan branding. Brand itu merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat menentukan pertumbuhan bisnis di masa depan, khususnya di dunia digital. Dengan melakukan branding, Anda sedang membuat konsumen familiar dengan bisnis yang sedang dijalankan. Semakin familiar konsumen, akan semakin sering bisnis online Anda ditargetkan sebagai pilihan ketika membutuhkan sesuatu. Yang keempat, website yang menarik. Bisnis online sangat mengandalkan dunia digital untuk seluruh kegiatannya, mulai dari promosi, penjualan, hingga follow-up pelanggan di kemudian harinya. Untuk itu, berikan tampilan yang menarik pada website online Anda, agar konsumen pun tertarik untuk berkunjung. Dan aplikasikan desain yang elegan dan tampilkan foto produk yang menarik. Selain itu, bangunlah website yang user friendly agar mudah digunakan oleh konsumen. Selanjutnya ada inovasi produk. Riset dan branding maksimal. Jika tidak diimbangi dengan produk yang berkualitas, maka resiko konsumen beralih kepada kompetitor masih akan tetap tinggi. Oleh karena itu, produk unik dan menarik yang ditawarkan juga harus diberikan peningkatan dengan berbagai inovasi. Selalu dilakukan eksplorasi terhadap produk dan layanan sendiri, mulai dari terkecil hingga terbesar untuk meningkatkan kualitasnya. Lengkapi juga katalog Anda dengan lebih banyak pilihan agar konsumen bisa menentukan barang yang diinginkannya dengan mudah. Memberikan promosi juga bisa lakukan untuk memberikan variasi pilihan yang dibutuhkan pelanggan. Selanjutnya, menjaga loyalitas konsumen. Dalam berbisnis, pemilik usaha tidak sekedar memperhatikan kualitas merek dan kualitas produk. Pemilik usaha juga harus memperhatikan fasilitas dan layanan terhadap konsumennya. Karena bisnis ini dilakukan secara online, maka manfaatkanlah dunia digital semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya, memberikan diskon, promosi, voucher, dan bonus. Memberikan diskon, promosi, voucher, dan bonus itu tidak akan membuat rugi bisnis yang Anda jalani. Keuntungan yang didapat mungkin akan sedikit dalam periode pemberian tersebut. Namun, Anda juga harus melihat dampak kini dan jangka panjang yang bisa dihasilkan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan kompetitor atau mencari mitra usaha. Kompetitor dalam dunia bisnis itu tidak hanya sebagai saingan saja. Kompetitor juga bisa menjadi salah satu jalan agar bisnis bisa terus berkembang. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama ataupun kolaborasi. Dan yang terakhir itu adalah jujur. Sudah tidak diragukan lagi kan di dunia maya di mana produsen dan konsumen tidak saling bertemu. Nah, di sini kejujuran dan kepercayaan adalah poin krusial. Dalam bisnis online, konsumen biasanya akan membayar terlebih dahulu kan sebelum mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya. Nah, disinilah kejujuran dari pemilik usaha itu dibutuhkan untuk membangun kepercayaan konsumen tersebut. Wah, itu tadi tips-tips bagi yang ingin bisnis online atau yang baru ingin menjalankan bisnis online dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis online. Jadi, berdasarkan hasil wawancara tentang pengaruh lingkungan eksternal terhadap usaha online shop yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh positif dari kekuatan lingkungan eksternal dan sumber daya usaha online shop terhadap orientasi strategis di pasar Indonesia. Dalam hal ini, pengaruh dari kekuatan lingkungan eksternal lebih besar dibandingkan dengan sumber daya usaha online shop terhadap orientasi strategis. 2.
Pada kebanyakan bisnis online shop, pelaku usaha banyak bersaing secara aktif satu dengan yang lainnya untuk menciptakan daya saing strategis dan laba yang tinggi. Perkembangan bisnis online di Indonesia sangat baik, di mana bisa dilihat dari banyaknya online shop baru yang bermunculan. Karena prospek dan potensi dari usaha online shop yang menjanjikan dengan model kecil dan salah satu contoh peluang bisnis yang tidak pernah mati. Yang ketiga, adanya kemitraan yang terjalin antara usaha online shop dengan pesaing pendatang baru, sehingga dengan melakukan kemitraan, pelaku bisnis online shop juga dapat meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di sekitar. Yang keempat, perkembangan teknologi ini secara tidak langsung memberikan solusi yang dapat membantu serta memudahkan segala urusan bisnis, sehingga tidak lagi memakan waktu serta biaya yang besar. Tapi bukan hanya itu saja, teknologi juga memiliki dampak atau pengaruh lain terhadap dunia bisnis, seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam bisnis, dan mempercepat respon terhadap konsumen. Kelima, beberapa tips hadapi persaingan dunia bisnis online, yaitu lakukan riset dan tentukan target pasar, tunjukkan keunikan produk, lakukan branding, website yang menarik, inovasi produk, menjaga loyalitas konsumen, memberikan diskon, promosi voucher dan bonus, berkolaborasi dengan kompetitor atau mencari mitra usaha, dan yang terakhir jujur dalam penawaran produk. Ya, itulah tadi wawancara kita pada hari ini tentang pengaruh lingkungan eksternal terhadap usaha online shop. Jika ada hilap dan salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Daryansa. Saya Fitriani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.